Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Bunga Nafa Natasha, rekan saya Rizka Almita dan Arfatul Fadilah. Kami akan mempresentasikan materi kami kali ini dengan judul Teori-teori belajar. Pada pembahasan kali ini, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teori belajar dan manfaat teori belajar bagi guru. Yang kedua, aliran psikologi yang mendasari teori belajar. Dan yang ketiga, teori-teori belajar. Yang pertama, pengertian teori belajar dan manfaat teori belajar bagi guru. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Adapun teori belajar ialah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Lalu, adapun manfaat teori belajar bagi guru ialah yang pertama, sebagai landasan dalam penerapan materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. Yang kedua, memberi dorongan kepada siswa agar menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, dan etika yang ada. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan keberhasilan aplikasi teori. Yang keempat, mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara-cara untuk menyikapinya. Yang kelima, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan dinamis. Dan yang terakhir, membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah sebelumnya, yaitu aliran psikologi yang mendasari teori belajar. Yang pertama yaitu ada aliran behaviorisme. Tokoh aliran behaviorisme adalah Terdike. Teori ini memandang bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai kejadian yang ada di lingkungannya karena lingkungan tersebut memberikan berbagai pengalaman. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat seperti tingkah laku dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran. Yang kedua, aliran kognitivisme. Kognitivisme merupakan salah satu teori yang sering disebut dengan model kognitif. Menurut kognitivisme, tingkah laku individu ditentukan oleh pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Maka dari itu, belajar diartikan sebagai perubahan pemahaman, dan perubahan pemahaman ini tidak selalu dilihat dari tingkah laku. Yang ketiga, aliran belajar psikologi sosial. Psikologi sosial memandang bahwa belajar merupakan proses alamiah. Setiap individu pada dasarnya mempunyai keinginan untuk belajar tanpa dapat dibendung oleh orang lain karena setiap individu memiliki rasa ingin tahu tinggi. Yang keempat, aliran belajar Gagni. Aliran belajar Gagni merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori pengelolaan informasi. Dalam proses belajar terdapat dua fenomena yang penting, yaitu meningkatkan keterampilan intelektual sejalan dengan meningkatnya umur dan latihan. Belajar akan lebih cepat apabila strategi kognitif dapat dipakai dalam memecahkan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arfatul Fadilah, NIM akhir 79. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam teori-teori belajar. Ada 6 macam teori-teori belajar yang akan dibahas, yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat teori belajar humanistik, yang kelima teori belajar kecerdasan ganda, dan yang terakhir teori belajar Piaget. Adapun yang pertama, teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera
dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya belajar pada diri siswa adalah timbulnya hubungan antara stimulus dengan respon, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku apa yang ditunjukkan oleh siswa, maka penting kiranya untuk memperhatikan hal-hal lainnya agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil. Adapun yang kedua, teori kognitivisme. Pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian atau penyusunan aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan titikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Adapun teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah integrasi prinsip yang dieksplorasi melalui teori chaos network dan teori kekompleksitas dan organisasi diri. Belajar adalah proses yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari peningkatan elemen-elemen inti, tidak seluruhnya dikontrol oleh individu. Konstruktivisme diarahkan oleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan pada perubahan yang cepat. Informasi baru diperoleh secara kontinu. Yang penting adalah kemampuan untuk menentukan antara informasi yang penting dan tidak penting. Yang juga penting adalah kemampuan mengetahui kapan informasi itu baru. Adapun teori yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama teori humanistik adalah pendidik membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Adapun teori yang kelima yaitu teori belajar kecerdasan ganda. Guru memegang peran yang sangat penting dalam implementasi teori kecerdasan ganda. Agar implementasi teori kecerdasan ganda dapat mencapai hasil seperti yang diinginkan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa. Yang kedua, kemampuan mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional. Yang ketiga, kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan ganda yang dimiliki oleh siswa merupakan hal yang sangat penting. Dalam menerapkan teori kecerdasan ganda, sistem sekolah yang perlu menyediakan guru-guru yang kompeten dan mampu membawa anak mengembangkan potensi-potensi kecerdasan yang mereka miliki. Adapun teori yang keenam yaitu teori belajar Piaget. Menurut Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Dalam perkembangan intelektual, ada tiga hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu aspek struktur, aspek isi, dan aspek fungsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.